hari ini gua bersama teman-teman sejarah kita di acara mengenai sejarah juga di Museum Geologi, dan udah lama banget gua nggak ke Museum Geologi lah ya. Jadi kita sambil kayak mengenang zaman-zaman sekolah dulu kayak gimana. Nah ini ada Kang Janjan Jatnika nih, seorang penulis buku nih. Hai Kang, saya itu dong. Hai. Target ya. Oh, buku yang ini 70-an. Kita kadang dibaginya satu buku. Satu buku dari sini teh. Nah, sekarang kan stoknya habis, tapi kalau mau ada di sana. ke ruang Sana. Untuk disebutkan kayak ngarabing kan. Bahaya. Kita kemana dulu Kang nih? Udah lama saya nggak kesini. Ada dua ruangan. Okay. Ruangan geologi, juga ini sejarah kehidupan. Nah, Kalau saya sih jujur lebih senang di sini. sejarah kehidupan ya. Wangi ya. Coba. Gila. Terakhir kesini kan. Wah, ini zaman COVID dia. Jadi iya. orang kalau berdiri ya. Iya di sini, berdiri sini. Kok ini ya? 180 ya? Oh dia. Visual. Wah. Iya. Ini beda banget sih. Kayak takjub sendiri. Iya. Kehidupan planet bumi itu mulainya Dari sini. mulai Harus ini. yang paling terkenal disebutnya apa ya? Ini meren Jurassic Park yang terkenal. Iya. Oh ada Siluria. Tapi ini bakal muter lagi nggak sih kita atau bakal terus lanjut? Orang kalau ada yang bilang ini akan muter lagi kehidupan itu, terutama orang-orang yang nggak peduli agama tinggi. Oh iya. Kepunahan itu, kiamat itu adalah kepunahan manusia, bukan kepunahan dunia. Okay. Setelah terjadi kiamat untuk masa itu, maka akan muncul lagi kehidupan selanjutnya. Terus contoh lagi, perputaran ini kayak disangkut pautkan sama peradaban Atlantis. Iya benar tuh. Konspirasi tuh. Terus hilang. Muter lagi ke lagi. Nah itu seru konspirasi, saya pernah bahas tuh. Makhluk hidup pertama di dunia itu bentuknya kayak gini. Stromatolite. China ketemunya tapi ya? Yang paling sederhana itu aja dulu. Mau percaya silakan, nggak percaya juga boleh. Bahwa planet bumi itu terbentuknya adalah 4,5 miliar tahun yang lalu. Berarti ini yang tahun 2000 gitu. Serpihan. Minimal itulah oleh pengetahuan bahwa pulang dari sini tahu kalau bumi ini terbentuknya 4,5 miliar tahun lalu. Ya bumi masih pijar ya. Sampai jadi. Wah ini seru nih. Emang harus dibaca. Iya. Dilihat aja. Tapi lebih enak view-nya sekarang ya. Zaman dulu nggak gini. Ini modern. Iya. Semuanya. Ini pura-pura. Jarang dipoto loh. Iya nggak boleh kamera, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sekarang mah justru dibikin foto lah. Iya. Bagiin ke medsos nanti orang mau datang ya gitu. Tapi kalau kayak musim ini masih belum boleh kan, kayak di Amerika karena ada data-data yang nggak boleh kena flash. Kalau kan jiplak lah. Kalau ini mau lebih enak displaynya. Ini kayak apa? Setakan gitu. Itu daun yang jadi ini. Si fosilnya mah udah nggak ada. Gila ya. Lebih wah. Ini tahu nih? Bintang laut? Bukan. Patrick itu. Pakaian kayak Patrick. Ini pas SpongeBob. Penggobnya mana? Kayak Garda ini. Wah, ini kalau salah zaman dinosaurus nih. Zaman dinosaurus. Nah ini nih. Ini legend ya? Ini tadi disebutin signature. Signature ya? Signature museum. Wah. T-Rex guys, T-Rex lah bahasanya. Ini
buatan ya, jadi bukan tiruan lah gitu. Duplika, bukan duplika juga tiruan nih. Nah, ini tiruan Kang ya? Replika iya, replika ya. Nah di Bandung belum ada T-Rex. Ada ayam. Mana tadi gajah Blora tuh yang nyupin. Ini ya gajah mamut ya maksudnya. Stegodon. Ini juga nggak asli berarti ini. Ini kalau asli dipegang gini udah nggak boleh. Oh iya benar. Berarti replika semua. Skalanya disamain ya skalanya ya. Skala, warna. Gila gitu lah bang. Setahu saya yang asli itu adanya di ruang bawah. Oh. Jadi ada ruang bunker yang suhunya lebih dingin. Jaga kondisi debu segala. Pertanyaannya bisa masuk nggak? Jawabannya sama. Wow. Saya tuh maunya liatin yang ini. Wah. Ini asli tapi ini. Iya. Coba ditemukannya di mana? Padalarang. Nah, dekat kan? Kan dulu zaman lautnya masih purba kan atau danau purba sih? Enggak. Padalarang yang sekarang khas itu tidak termasuk ke dalam danau Bandung Purba. Itu melaut. Kemudian terangkat di daratan. Termasuk Gunung Batu ya? Gunung Batu Senggaber. Iya. Karang kapur ya? Iya. Paling jelas kelihatan sih di Gua Pawon. Gua Pawon ya. Batu-batu itu mirip batu-batu di karang di pantai. Oh. Nah, apalagi yang Padalarang yang Senggaber. Terus ini epic nih. Ini ketemu di Padalarang segede gini kan baru itu dulu. Iya, ini baru sudah banyak sih kalau dilihat itu ya ditemukan di mana. Tapi sih menurut karang segede gini. Kebayangnya isinya Putri Duyungna gitu. Berarti yang di film itu tuh apa jin ya? Cuma maksudnya isinya kan dan dia porsian sebenarnya siput. siput tepung gitu. Jadi di Indonesia itu masih sering ya kalau mengetahui ada beberapa dataran tinggi yang sebenarnya dasarnya laut. Salah satu di antara pendaki gunung yang paling kaget ketika saya tahu Gunung Lawu. Terkenal itu dulunya laut. Nah, benar kan? Gunung Lawu kan sekarang pemandangan bagus, laut di atas laut itu dulunya laut. Iya. Lebih akan kaget lagi ketika dikasih tahu kalau gunung tertinggi di Indonesia, Karsten, itu juga laut dulu ya. Berarti kita tuh udah paling dasar itu. Kalau gunung beda ya? Beda. Nggak semua bagian itu laut. Nah, minggu kemarin saya ketemu sama seorang pendaki gunung yang biasa ke Karsten kalau penasaran. Dia bilang dia tuh ketika kami mendaki puncak Karsten, di atas puncaknya itu ada fosil-fosil kerang. Membuktikan kalau Karsten sebagai puncak tertinggi Indonesia itu dahulunya digunakan laut yang terangkat. Bumi yang rata gitu ya, daratan yang terangkat. Kalau Bandung sih bukan laut yang terangkat, memang hanya daratan yang terangkat. Kita beberapa tempat yang batuannya nanti yang dilihat dari ciri batuannya, jumping itu biasanya dari laut yang terangkat. Sayangnya teman-teman kita di daerah Padalarang itu 2 bulan ini sedang berduka karena bahkan ada undang-undang revisi baru RT/RW KBB Bandung Barat itu menghapuskan konservasi dan kawasan khas cagar alam geologinya dihapuskan. Dengan kata lain, sekarang pintu pengerusakan kembali dibuka. Waduh, jadi tambang-tambang akan semakin banyak berarti ya. Yang nyeselnya di tambang-tambang tuh kadang kayak si fosil nemu ada dilempar-lempar aja gitu. Waduh. Dan kita mah sengaja kadang-kadang nyari kesana nggak dapet. Nah di daerah yang nambang tuh kadang fosil gini nggak mungkin nggak segede gini tapi kan dibuang-buang aja. Yang lebih parahnya lagi menemukan tulang belulang manusia pun kadang dimain-mainin dilempar-lempar. Padahal kan kita nemuin di Gua Pawon nanti ya Gua Pawon itu berharga pisan. Sekarang kurang sadar akan sejarah ya. Karena pikirannya yang untuk saat sekarang aja. Iya benar, itu dia. Sangat sayang. RT/RW-nya harus di demo. Nah ini. Tang ini Iya langsung jadi kayak gitu ya nggak boleh. Wow.
kenapa ini menarik, ukurannya gede, dari Bandung dekat gitu kan. Iya benar, dan kita nggak nyangka gitu. Nah ini juga kan ada dari mananya. Oh, gitu. Kan saya lebih tertariknya sebelum ke bendanya. Di mana dulu? Oh ini di sini, di sini. Oh yang dekat mana? Cirebon tuh. Iya. Kamu nonton ya? Berarti ya. Berarti beda dengan dataran Eropa yang dimana kan dinosaurus dan lain-lain. Berarti kita lebih ke laut ya? Salah satunya. Berarti beda belahan bumi ya, kita dengan air ya? Iya. Oke. Nah kenapa lebih baik ditemukan yang hewan air? Kalau Eropa kita kan lebih ke direk atau apa, beneran ya? Jumanji. Pertanyaannya jujur aja, selalu akan kaum awam itu nanya manusia purba dan Nabi Adam. Nah itu secara agama dan secara ilmu ini ya, pengetahuan gitu. Terus nanti lucunya lagi kan saya gaib ya. Nanti pada nanya gini, kan kalau kita ini kan orang Bandung, dua pawon di situ, Gunung Padang di sana, kita ada kehidupan itu. Kita orang mana kan? Kita orang sih. Bukan kita keturunan mereka atau keturunan mana? Apa gitu. Iya kita apa manusia ini modelnya tuh mana gitu. Nah iya. Itu mah yang di film Hobbit, yang di film Lord of the Rings. Yang ini ya? Ukurannya kayak gitu. Oh. Tentang kecil. Ya tapi kita tuh ya bener kan kalau Amerika kan India gitu ya, yang aslinya gitu. Nah ini kita ngikutnya ke Australia. Bukan ke belum jadi sebelum datang orang-orang disebutnya Austronesia, yang kemungkinan kita ini keturunan Austronesia ya. Bahwa kan daerah Papua sama ini ada sedikit nyatu ke Australia, maka lebih mirip ke aborigin orang Nusantara asli itu. makanya Papua lebih ke sana ya. NTB lebih manis lah gitu, nggak Papua tapi tinggi badan, lebih pendek, nggak setinggi orang-orang Austronesia. Nah nanti generasi itu inilah datanglah orang-orang yang Austronesia itu yang agak-agak mongolit, agak-agak putih, gitu ya, Melayu lah gitu. Kemungkinan yang saat ini sekarang ini ada itu adalah kita itu dari situ Indonesia. Baru nanti menjelang 1 Masehi datanglah ras-ras dari India yang kawin sama taruhan negara nanti. kerajaan ini. Tapi saya perhatikan sekarang orang Sunda asli itu jarang yang perawakannya mirip orang India. Nah Bener kan? iya Tapi kemana tuh si golongan orang Purnawarma negara lebih ke orang-orang lebih ke sana ya kantongnya. ya orang-orang yang datang dari belahan utara Nusantara. Itu dari bentuk kepalanya beda. Kita mah jujur lebih mirip orang Kamboja kan? Iya. Mirip orang Vietnam, Thailand. Iya. Yang sekarang itu. Iya, nanya. Baru nih. Bener. Ini patungnya lucu, metodenya aja. Coba disorot katanya gini gitu. Bahaya. Sensor YouTube ini. Oh iya, kenapa mau ke sana barunya? Etika estetika ya. Iya. Ini kayaknya bukan AI ya? Ini kayak animasi. Belum pakai AI. Belum. Ini animasi kayak game 3D gitu lah dia. Kayak game. Iya. Ya begini bener. Orang-orang Malaysia kawan itu tingginya. Orang sering menanyakan kan tinggi orang manusia kawan atau kilometer, kemudian umur hidupnya juga rata-rata di bawah 40 tahun itu udah. Kalau kita secara agama kan ada manusia raksasa ya, atau kayak konspirasi yang bikin Mesir gitu ya, piramid. Nah itu gimana itu dengan jejak raksasanya ya? Sekarang konspirasi lebih seru loh. Lebih seru kan bahasanya? Kan kasus Pak Dedi. Wah udah makin panjang konspirasi guys. Itu udah. Iya kayak manusia raksasa. Ini senjata waktu ditemukannya. Dekat loh, ini ditemukannya deket loh. Ada. Ini Cikobi. Ya aku tuh udah gua pakar. Nah tapi kan yang beda ini kan kecil gini ya. Gimana itu kalau ini alat serpih? Padahal kan kecil kan sama aja kayak batu pecahan.
Iya, kadang pecahan ini kalau ditemukannya di dago, tapi si batuannya bukan berasal dari dago. Wah, mau memudahkan itu ya, identifikasinya gitu. Di dago tuh nggak ada sumber batu hitam mengkilat kayak gini. Dan anehnya, sebaran batu ini memanjang dari Nagreg sampai Gua Pawon. Oh, wah, Iya, paling banyak ditemukannya itu di daerah dago. Makanya ada daerah yang disebut pakar. Pakar itu berasal dari senjata atau pakaran. Ini pakar ini. dago pakar itu pakar. Pembuatan pakaran. Ini batunya obsidian. Yang mengherankan, orang-orang Gua Pawon itu sudah membuat peralatan seperti ini menggunakan batu seperti ini. Sampai sekarang sumber batu paling dekat dari Gua Pawon di Padalarang adanya di Nagreg. Tidak ada lagi di tempat yang lebih dekat. Gitu. Iya, berarti mereka nyarinya itu. Wah, ya persebarannya ini Grinding, Ciharang, Tanjung Sari, Sumedang ini. Iya. Wah, Dengan di sini diambil, simpan objek di situ di kayak bikin obat zaman sekarang di gerus itu ya. Nah, walau ini. Nah, ini Danau Bandung. Danau Purba Bandung. Wah, cekungan. Ini selalu saya menarik nih. Membahas sejarah geologi Bandung itu biasanya orang tertarik tiga hal. Yang satu, Danau Bandung Purba, selalu menarik tuh. Yang kedua, tentang Gunung Sunda Purba. Nah, itu dia. Yang ketiga, Patahan Lembang. Biasanya tiga itu primadona. Cuma kan katanya Gunung Burangrang termasuk Gunung Purba juga ya? Iya. Lebih tua dari Gunung Tangkuban Perahu kan? Iya. Makanya beda strukturnya bentuknya. Jadi misalnya ini Gunung Sunda Purba ya, nah Gunung Burangrang udah muncul berbarengan. Nah, pada saat ini meletus, Gunung Sunda Purbanya kemudian hancur. Dari situ muncul Gunung Tangkuban Perahu. Burangrang udah ada. Oh, udah ada. Makanya saya pakai istilahnya Gunung Burangrang itu adalah paman dari Gunung Tangkuban. Iya, berkandian gitu, paman. Makanya bedanya penampilan juga. Jadi kumaha gitu. Ini apa? Piton. Oh, ular piton yang ada kepalanya. Fosil daun. Nah, ini. Ya, nonton harusnya sampai tamat nih. Keren sih. Nah, kenapa Bandung banjir aja bagian tengah ya itu cekungannya di tengah-tengahnya salah satunya itu. Mau gimana sih bentukan Danau Bandung ya? Danau Bandung ya. Di Bandung. Paling dasar tuh Depok ya? Gede Bage. Gede Bage. Ini Danau Bandung Barat. Ini Danau Bandung Timur. Ini Tangkuban Perahu, Burangrang, Patahan Lembang, Malabar. Nah, ini menyusut kota Bandung. Jadi sebuah Jadi tempat kita gitu. Cuma Citarum itu ya? ini pegunungan apa? Cimahi. Oh, oke. Ini pegunungan Raja Mandala, Sangyang Hulu. Oke. Ini Cimahi. Ini Curug Jompong, main lah ke sini lah. Nah, saya sentuh mati. Kok mati? Mulai lagi. Aduh, Udah. mulai lagi. Pesan tamatnya. Nah, ini ya. Oh, ini ya. Kerangka manusia. Replikanya. Ini ada filosofi lokal. Apa Jadi kan? ini kan posisinya begini. Ya. Posisi dikubur tuh si manusia purbanya dalam keadaan Meringkuk ya? Meringkuk. Nah. Kenapa mereka menguburkan dalam keadaan seperti ini? Kepercayaan mereka manusia itu waktu masih dalam kandungan orang tua Ngerti. posisinya begini. Maka pada saat dikembalikan ke bumi Sama. juga sama dengan keadaan waktu ada di Di dalam dalam perut. Filosofinya sama. mereka tuh. Iya, iya, Jadi, iya. dikubur-kuburin Di meringkukan itu. kan di apa? Kerja di Ora. Nah, ini kita Ini sudah agak saintis batu-batuan. Saintis, ya. Kok sana banyak dongeng. pergempaan itu ya. Oh. Angin dong. Kurang tebal ya gambarnya? Karena ini cahaya. Oh iya, iya. Ini terbentuknya bumi guys. Masa mula dunia bumi dan saya.
Jadi kalau kalian kesini bisa lihat tonton juga sekarang datang kayak gini. 3 bulan lagi. Saya datang. Jadi bumi datang ke bulan teh. Bulan. Itu konspirasi ya. Konspirasi. Ya, jadi bumi itu bulat, bukan datar. Pakai bumi itu bolong, katanya kayak donat, ada konspirasinya. Ada. Enggak lah, lebih parah. Bumi kopong. Hollow Earth. Kalau nggak Hollow Earth, di dalam kopong bumi itu ada bumi lagi, kehidupan lagi. Makanya Joko Anwar bikin film itu tuh, yang di Netflix kemarin. Di daun aja ada kehidupan kan, yang kartun Disney. Nah kayak gitu nih logikanya. Di kepala kita juga ada kehidupan. Ada kehidupan, cicilan. Oke lah ya. Udah bisa di luar atas. Iya, meteorit. Ini asli ini mah ya? Nggak ada replika ya? Ini lebih ke science guys, lebih ke ini meteor dan lain-lain. Batu-batuan. Jadi ada yang nanya ini anak SMP tuh. Tadi batu itu ya? Siklus batuan keren juga anak SMP nanya. Bisa sampai sana. Ini ada Jawa Tengah, kebanyakan Jawa Tengah. Yang kopong mana ya bagian bumi yang kopong? Kan disebutnya ada Hollow Earth. Jadi katanya tuh kalau nembus ke bumi, ya itu konspirasi sih ceritanya. Makanya ada film Godzilla sama apa? Iya. King Kong tuh nembus ke bawah. Tapi itu pernah saya bahas di YouTube konspirasi. Coba lihat ya, bentuk planet-planet bumi ya. Nah, Ini Amerika nih, Nah. ya. Sama ini. Ya. Terus ke atasnya gitu. ya. Seandainya direkatkan, apakah itu dulunya satu atau enggak? Coba lihat. Kata saya satu. Kayaknya satu ya. Satu, dan yang paling luas adalah lautan. Jadi Nah, sekarang kan diyakini kalau bumi itu dahulunya merupakan satu benua besar, Ya. kan terpecah-pecah. Terpecah, kayak gitu. ya. Salah satu bukti kasat matanya adalah ujung ini dengan ini dengan ini, itu Nyatu. ini kalau di puzzle kan itu akan nyambung. nyambung. Kayak SMS. Iya, Jadi siklus selama ini batuan. kita tuh hanya mengenal 2 siklus. Nah. Pertama siklus udara, kita hembuskan berupa karbon, diserap sama tumbuhan, Ya. dikeluarkan lagi menjadi oksigen. Oksigen. Itu siklus udara. Kemudian siklus air hujan turun ke bumi, ketampung jadi sungai atau danau atau jadi lautan, menguap jadi awan, hujan lagi. Itu siklus air. Siklus air. Padahal ada ini juga siklus Batuan. Dengan adanya siklus batuan, jadi udah diterangkan adanya pengayaan jadi emas, Nah. segala macam gitu. Senyawa-senyawanya ya. Ruginya apa? Adanya gempa bumi, gunung berapi, segala macam. Dari siklus batuan itu. Salah satu hasil siklus batuan itu adalah magma. Magma. Jadi magma itu bukan berasal dari dasar bumi. Oh. Selama ini orang kira kan di depan Iya. bumi itu panas. Lava, lava. Nah, bukan lava. Memang, Telur bumi lah ya. ya inti bumi lah. Di bumi ya. Selama ini orang nyangka kalau magma itu adalah inti bumi. Inti bumi. Enggak, inti bumi mah inti aja. Inti bumi di dalam. aja. Magma beda lagi. Magma itu adalah batuan yang dikurung, ketemu dengan zona tumbukan, dia menjadi magma, menjadi cair karena panas. Nggak panas. Nah, nanti dia akan keluar, jadi ini ke atas. Nah, Ketika dia masih di dalam disebutnya magma. Ketika dia udah keluar jadi itu tuh Lava. berubah nama jadi lava. Jadi magma itu ada yang masih di dalam, lava itu yang sudah Udah keluar, cair. Nah, nanti lava akan campur sama air, sama batuan, sama tumbuhan segala macam yang disebut lahar. lahar. Jadi magma, lava dan lahar. Ya, 3 stepnya itu ya. Nah, ini senyawa-senyawanya jadi ini kristal. Wah, ini mahal nih. Kalau sampai ini. Sampai dipajang di ruang tamu kita lah. Wah, apa gini tuh hijaunya tuh. Tapi dulu saya waktu kecil paling betah lihat batuan. Iya, indah sih. Ada ya. Kristal, aduh. Gila sih ini, apalagi kristal ini. Quartz kristal udah kayak ini apa Superman ya? Iya kan? Tonium. Iya, mirip. Waduh ini. Wah, ini kalau diterangin 2 jamnya Wah. 5 SKS. SKS langsung S1. Ya, Gila kalau sih. makanan saya mah itu aja lah, gunung api. Gunung api. Karena naik gunung. Terakhir naik gunung kemana Kang? Terakhir ya sekarang di Bandung-Bandung aja sih.
1700 gunung Bandung, bro. Gila. Dan satu gunung itu punya karakter Beda-beda. beda. Contohnya Gunung Padalarang kan kars. Iya. Gunung Nagreg yang batuan tajam-tajam Iya. tadi. Gunung Utara sisa-sisa Gunung Sunda Purba. Iya. Gunung Selatan macam-macam lagi. Jadi keliling Bandung itu belajarnya banyak. Belajar banyak ya, apalagi mengenai Gunung Purba ya. Wow. Keren ya. Kayaknya Padalarang nih. Nah, termasuk ini ya. Banyak gua-gua di dalamnya. Ya, termasuk ini kan batuan-batuannya. Iya. Ini kan karang-karang. Padalarang. Cuman saya terakhir ke Stone Garden, Kang. Ya. Lagi foto-foto istirahat. Kebul aku ya hasil. Nah. Itu suara tuh. Ya, Itu tuh sangat. Masuk hidung ya. Waduh. Oh, berarti lagi pembakaran. Itu sangat mengganggu dan apa ya? Benernya pas kita lagi ngumpil tuh, nah hidung lena kebul pasir itu. Di sini kita bisa ini ya, lihat sini ya. Nah, Nih. Keren kan? Bukit Kas, Ayah Iya. Selatan. Ini terus yang paling keren itu Pegunungan Sewu, ada nggak ya? Kawasan Kas Sewu lah. Kersewu. Jadi seandainya Padalarang tidak Kayak- ditambang besar-besaran Kayak gini. keren kan? Makanya ada omongan kan batu jajar mana batu nggak jajar seueuh. Ya, udah pada ditambangin kan? Iya. Padalarang tuh kalau pengen nanya, seandainya Padalarang Nggak tidak diapa-apain. ditambang, tidak ada pembakaran kapur segala macam, Wah, tapi Prok. wah mungkin sih kayaknya dengan duitnya sudah bekerja. Teman-teman yang di Padalarang cara memperjuangkan kas itu, mereka satu persatu berhasil menyadarkan masyarakatnya. Triknya ini gini, kalau kita tidak menambang sekarang, berarti anak-anak kita tidak akan makan sekarang. Tambang sekarang terus, anak cucu kita nanti makan apa? Apa gitu ya? Tapi kalau bisa dibeginikan, jadi tempat wisata, Udah kaya itu. di bawahnya itu karena ini batunya Ya, gamping, sungai laut, ada ada sungai bawah tanah. gua-gua gini, daerah gua-gua ini yang bisa dijual buat wisata. Tapi kalau atasnya rusak, makanya ini dia ambles semua. Iya, Bar, benar. gitu. Di Sekarang di gua itu ada kan sungai bawah tanah itu ya? iya, Cuman udah kayak menyusut masalahnya. Iya. Airnya juga. rusak. Udah rusak. Gimana nih Bupati Bandung Barat? Batu gamping, kenapa disebut batu gamping? Dia kan batu kapur. Jadi pelarutan airnya cepat, bolong-bolong kayak gini jadinya. Dalam skala kecil kayak gini, skala besarnya gua-gua. Gua ya. Kayak gua-gua. Dan ini keras ya. Yang paling fenomenal selain gua Pawon itu adalah tebing Hawu. Oh, tebing Hawu. Kayak Ya. udah pernah nggak tebing Hawu? Belum. Kayak jembatan tradisional gitu. Hah? Oh. Kenapa? Kenapa serem? Nah ini, kenapa serem? Serem lah waktu kecil lihat gelap-gelap gitu. Oh. Iya. Ini daerah mineral, daerah yang sangat memusingkan. Pusingnya. Nah, inilah Nah, granit granit. yang diributin kan sekarang. Kenapa warnanya begini? Kenapa? Ya itu IKN. Sekarang kan warnanya Oh. jadi nanti warnanya kayak gini. Iya. Oh, Yang awalnya cuma coklat-coklat, karena nanti dia ada proses-proses di dalam bahasa ini pengkaratan yang akan menghasilkan hijau seperti itu. Kalau nggak mau membandingkan dengan IKN, bilangnya gini aja, patung Liberty warnanya hijau begini. Iya. Bukan dicat gitu. Bukan itu emang natural dia ya. Iya, warnanya gitu. Sekarang agak sensitif nyebut warna hijau gitu. Sensitif. Waduh ini. Mau dipocol batur gitu. Di pocel Langsung. Wah di sini. Ini gila ya. pokoknya pecel. Mau segimana saya ambil. Dipotek kan. Nah, ini kan ini lah. Iya, granit ya. Jadi kita mah produksinya belum berpihak ke alam, hancurin. Bener. Kan Padalarang tuh kayak gini. Iya isi-isinya ya. Tapi kan kalau si penambang nemu yang kayak gini mah boro-boro diawet kan diatur. Dialukan diremukan bener ya.
Australia, ini lempeng Eurasia. Eurasia. Biasanya kalau ada pertemuan dua lempeng, lempeng yang dari samudra itu ke bawah. Oke. Jadi ini dari Atas, sini, ya. ini yang dari benua. Ini lempeng benua, ini lempeng samudra. Namanya kebetulan lempeng samudra Australia. Ini lempeng benua Eurasia. Jadi kalau bertemu, yang ini yang akan ke bawah, yang Asia di atas. Jadinya kayak gini. Kalau bertabrakan jadilah gempa. Nah ini kan lihat dulu nih, yang ini ke bawah, yang ini di atasnya. Di zona ini gesekan paling kuatnya, dia si magma tadi dia akan menekan ke atas, sehingga menghasilkan pegunungan berapi. Nah ini, Wah, sepanjang sepanjang sebenarnya nggak hanya di Indonesia, tapi terus sampai terus ke ya. Jepang. Cuman Indonesia dominan ya. Nah, inilah yang disebut dengan Ring of Fire, lah ya. Termasuk Kalimantan nggak ada gunung berapi sebenarnya. Iya, karena tumbukannya jauh. Beda dengan di sini nih. Nah, katanya Kalimantan aman dari gempa kan? Apanya? Aman dari gempa nggak sih Kalimantan? Kalimantan bisa jadi aman dari gempa, rawannya kebakaran. Kan pindah ibu kota ke sana. Nah ini nih yang sebenarnya lebih rawan lagi dibanding ini. Oh, ya lebih rangkap ya. Patahan paling besar tuh adanya di sini lah, sesar Sumatera itu. Kalau Lembang tuh, kenapa Lembang selalu diheboh-hebohkan? Sebenarnya bukan akibat patahannya besar atau gimana, tapi tingkat kepadatan manusianya di sini tinggi. Lebih dominan. Jadi ada yang disebut bencana geologi, ada yang disebut bencana alam. Kalau bencana geologi itu mungkin di sini ada bencana rumah ambrol segala macam, tapi karena tidak ada korban jiwa, jadi nggak heboh. Jadi kalau di sini kecil saja bencananya, tapi banyak korban, banyak ini, jadi bencananya lebih dahsyat lihatnya. Oh iya. Faktor itu ya sebenarnya banyak faktornya. Kalau ditanya, sepengetahuan akak aja, rumah tahan gempa itu yang gimana? Yang pastinya ringan tapi kuat. Dia nggak gampang hancur tapi setidaknya itu kemudian kayak Jepang dia yang gimana? Orang pasti akan bilangnya kayak Jepang. Terus yang kedua rumah panggung. Rumah panggung. Misalnya di kota ada orang yang mau bikin rumah panggung. Terus bahannya kan nggak diterangin di toko. Salah satu yang harusnya disosialisasikan itu adalah desain. Desain rumah tahan gempa itu salah satunya adalah simetris. Jadi kalau bikin rumah tuh kayak gambar kita SD, pintu di sini, jendela satu di sini, jendela dua di sini. Di dalamnya kamar di sini, kamar di sini. Semakin simetris bentuk rumah, semakin akan semakin rapat goyang. Terus yang kedua sosialisasi yang harusnya dilakukan. Mitigasinya. Ini kan megatrust, artefak patahan Lembang itu pergerakannya barat timur ini. Nah berarti gempa yang akan terjadi di area Bandung juga biasanya gini goyangnya, nggak akan gini. Iya benar. Karena bergesernya begini, maka penempatan furniture di rumah itu harus diselaraskan. Ini misalnya lemari, bentuknya kan gini. Kalau dipasangnya, ini kan gempanya gini. Kalau dipasangnya begini, maka ketika gempa datang jatuh, dia akan ke depan. Tapi kalau kita udah tahu, masangnya berarti harus barat timur. Jadi pada saat gempa dia geser doang. Nah, gitu lah. Yang harusnya rada-rada sosialisasi. Kan kita udah bikin rumahnya dari dulu, rumahnya kudu dibongkar. Nah itu iya, yang ada mikirin gempa ya kan, yang mikirin ini itunya. Yang model-model gitu lah. Kang, hatur nuhun Kang sekali lagi. Siap. Aduh, Kang Jatnika nih penulis, apalagi Kang? Mungkin proyek ke depan mau ngapain Kang? Ya sebenarnya saya kan di kepemanduan geowisata. Kepemanduan geowisata itu mengembangkan atau mengenalkan geologi yang mungkin ilmiah kain berat menjadi yang ringan-ringan, yang populer. Kayak kita naik gunung tuh, nggak hanya naik gunungnya aja, tapi ini ada apa sih? Ini batuannya kenapa bisa ada di sini? Cuma healing doang ya gitu. Manfaatnya apa sih? Kerugiannya apa sih? Iya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena sebenarnya wisata alam tuh yang dijual keindahan alam kan. View, langit biru, landscape-nya, berawan, segala macam. Ketika tiba-tiba kita berkunjung ke daerah tersebut, ternyata hujan atau kondisi alam tidak memungkinkan, si wisatawannya kan kecewa. Tapi kalau kita terangin, bahwa ini pohon usianya gini, manfaatnya ini, rada kaobatan lah. Walaupun hujan lagi, tetap ya gitu ya? Ya, walaupun tetap tidak bisa mengobati kecewa, tapi
kaubaran. Setidaknya ada aktivitas seru buat menggali potensi sana ya. Misalkan sambil nunggu hujan kan, truk tuh terus ada satu pohon, pohonnya lucu, sederet, nggak diperhatikan, tapi kita petik, kita terangin, misalnya, ini buahnya adalah buah takoka. Tahu nggak buah takoka? Ada peribahasa takoka buah sakeko. Ini kuang-kuang baru datang recok ini kedua terus terangin. Nah, takokak ini fungsinya untuk alat KB zaman dulu. Kenapa laki-laki kalau udah makan takokak dia gitu ya? Orangnya mana kan buahnya buah, foto sama buah gini. Jadi yang tadinya si objek itu tidak berharga sudah diterangkan menjadi berharga gitu. Wah, seru lah pokoknya obrolan sama Kang Rinjan nih. Coba next kita ngobrol-ngobrol lagi di tempat yang lain, Kang ya. Iya. Kita seru lah pokoknya mengenai ilmu geologi dan lain-lainnya. Thank you, jangan lupa follow IG Kang apa namanya? Lingkung Gunung Bandung. Nah, di follow juga buat tahu mengenai selingkup dengan apa pergeologian lah ya dengan Kang Rinjan. Sejarah juga dong. Sejarah juga dong. Geohistory. Oh, kita kemana? Mana ya? Siap, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Motornya di mana di sana? Ya di sana. Iya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. See you guys. Yeah.